Pagi hari ini kita akan melihat gereja berikutnya, yaitu gereja Sardis. Bukan sadis tapi Sardis. Ya, kita akan melihat apa celaan atau apa yang Tuhan tegur dan apa kelebihan mereka. Dan yang lebih penting apa yang kita bisa belajar dari nubuatan ini. Dan tentunya kita akan melihat juga sejarahnya di dalam sejarah gereja. Mereka ada di zaman apa. Nah, kita akan belajar semua itu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terdahulu, saudara, supaya minta Roh Kudus memberi satu pengertian dan juga dapat kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dan kami bersyukur Engkau telah berikan kami firman-Mu yang luar biasa. Karena firman-Mu ya dan amin, bahkan dunia dan bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Kami dapat menaruhkan nyawa kami di dalam janji firman-Mu, karena firman-Mu tidak akan bergoyah dan janji-Mu akan Engkau genapi. Bapa, kami doa supaya saat kami belajar ayat-ayat ini, iman kami pun dikuatkan Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran dari firman Kristus. Oleh sebab itu kami doa supaya firman ini pun menjadi remah dalam kehidupan kami. Terus memimpin sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Engkau lebih dalam lagi. Berbuah dan menjadi saksi-Mu di akhir zaman, jadi terang dan garam. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara ingat minggu lalu kita bicarakan dengan gereja Tiatira yang sangat menyedihkan, saudara, di mana gereja memasuki zaman kegelapan selama 1260 tahun. Bayangkan betapa lamanya. Namun Tuhan tidak pernah tinggalkan gerejanya. Dan tentunya pada zaman itu pun tetap ada jemaat-jemaat yang setia, yang memperjuangkan kebenaran. Kita melihat setiap zaman itu adalah, saudara, yang Tuhan pilih, di mana mereka tidak mau berkompromi, mereka tidak mau tunduk dengan hal-hal yang salah, tetapi mereka berdiri teguh sekalipun mereka mengalami penganiayaan dan tekanan yang luar biasa. Dan kita lihat di zaman ini pun sama, saudara. Dan Sardis adalah gereja yang menuju kematian, the dying church. Atau saudara bisa lihat adalah gereja yang mati. Kok gereja bisa mati, saudara? Saya mau katakan bukan gak ada jemaatnya, tetapi justru jemaatnya cukup ramai, bahkan terkenal. Tetapi gereja ini mulai mati bukan seperti saya katakan, bukan karena tidak ada jemaat, tetapi di mata Tuhan gereja ini tidak ada lagi kehidupan rohani, saudara. Dengar baik-baik, tidak lagi ada kehidupan rohani. Sebab kehidupan gereja, kehidupan jemaat adalah tergantung daripada kehidupan Roh Kudus, kehidupan Tuhan Yesus yang nyata di dalam kita. Kalau sampai Roh Kudus tidak bekerja lagi atau tidak lagi menyatakan hadiratnya, kita sudah masuk di dalam menuju kematian, saudara. Ini yang mengerikan. Ya, mari kita baca sebelumnya. Mari kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Ini kita akan melihat ini masalahnya ada di dalam masalah Roh Kudus. Ya, kita akan melihat yang pertama ada masalah kasih yang di hati, kemudian penganiayaan, kemudian kompromi, kemudian kita melihat kegelapan. Nah, hari ini kita melihat Roh Kudusnya yang tidak nyata di dalam jemaat, di dalam kehidupan bergereja, saudara. Pasal 3 ayat 1 sampai 6, tidak panjang, ini gereja ini hanya 6 ayat saja. Kita baca bersama, saudara. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sardis pertama adalah artinya dulu adalah seperti di ayat yang 2. Sardis itu artinya yang masih tertinggal. Yang masih tertinggal. Jadi Sardis masih ada harapan karena masih ada yang tertinggal yang layak di mata Tuhan, saudara. Pada umumnya gereja ini mati. Saudara bayangkannya, mengerikan saudara, sekalipun dia hidup. Tetapi hampir-hampir dikatakan kalau mereka tidak bertobat, maka keselamatan pun akan hilang. Ya kan, tadi dikatakan namamu akan kuhapus dari buku kehidupan. Nah, saudara harus mengerti, saudara, buku kehidupan itu adalah catatan di mana setiap jiwa yang mengakui Tuhan dan lahir baru, saudara. Pada saat saudara lahir baru, nama saudara ditulis. Pak Hendro, tulis dengan pulpen emas katanya, bagus sekali. Mulai dari situ akan catat apapun yang Pak Hendro lakukan, misalnya yang baik saja tentunya, misalnya Pak Hendro lakukan, menolong orang, berdoa, itu dicatat saudara semua. Itu namanya buku kehidupan. Saudara bayangkan, kalau saudara gunakan waktu yang sisa ini dengan melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, saudara. Waduh, pas sampai di sana saudara, buku saudara setebal-tebal ini, ya kan saudara? Tapi kalau saudara tidak pernah lakukan apa-apa, ya paling 1 lembar kertas saja. Tentu upahnya sesuai dengan perbuatan saudara. Kemarin baru saya melihat suatu kesaksian saudara yang luar biasa. Nah, hamba Tuhan ini, dia tidak kenal Tuhan sebelumnya, tapi istrinya rajin mendoakan. Dia seorang pilot. Dan apa yang terjadi adalah saat dia sama sekali dia cuek tentang hal-hal rohani, saudara. Karena dia seorang pilot yang mahir dan kaya, semua yang pikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Namun istrinya setia mendoakan. Saudara dengar baik-baik, ini doa istri-istri ini sangat dahsyat. Doa ibu-ibu ini sangat dahsyat. Nah, yang terjadi pada satu saat istrinya juga katakan, Tuhan lakukan apa saja lah supaya dia bertobat. Wah, doa ini sangat bahaya, saudara. Kalau saudara doakan itu, ya ada bagusnya karena pada akhirnya pasti selamat. Jadi doa, Tuhan lakukan apa aja dah, gue serahkanlah. Lu mau apain juga silakan. Benar saudara, terjadi sesuatu apa? Sakti, suatu macam sakit penyakit, namanya pun aneh. Seluruh tubuhnya mengalami kesakitan, saudara. Dan ditanyakan oleh yang interviewnya, dikatakan kalau sakit skalanya dari 1 sampai 10, 10 merupakan yang paling sakit, kira-kira sakitnya di mana? 15 katanya. Sampai begini katanya. Mau kedip mata aja harus kedip 1 per 1. Kalau sekali 2 sakitnya enggak tahan. Bayangkan kedip aja gini, mesti begini dulu satu-satu. Terus ini. Enggak bisa begini, enggak tahan sakitnya. Saudara bayangkan Tuhan tuh izinkan itu terjadi dan dokter itu kewalahan enggak tahu. Dia bilang setiap hari sakit. Bukan sakit, maaf saudara, berhenti itu 24 jam. Dan dia harus makan obat. Dan pada saat dia makan obat,
dia dapat suatu kelegaan, nggak sakit berapa jam dia bisa tidur. Suatu ketika saudara pada saat dia di truk, dia melihat itu obat, dia udah nggak kepikiran apa lagi saudara, dia hanya mau menghilangkan sakit ini, dia caplok itu obat saudara. Langsung saudara kelebihan, dia langsung merasa jarinya mulai panas, kebakar, paru-parunya kebakar. Tiba-tiba saudara dia nggak tahu entah bagaimana, tiba-tiba hilang, nggak sakit lagi. Dia keluar, dia senang. Dari truk dia keluar, tapi pada saat dia lihat truknya kembali, dia lihat seseorang muntah darah. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Dia tidak sadar dia sudah meninggal dunia. Pada saat itu tiba-tiba saudara dia ketakutan, sebelum itu dia katakan Tuhan. Sebelum dia mati terakhir dia katakan satu hal. Dia bilang ini 3 kata, 6 kata. Ada 6 kata yang menyelamatkan dia. Nah sebelum dia mati dia katakan Tuhan ampuni aku. Dia gak kenal Tuhan siapa. Dia dulunya Katolik, dia hanya bilang Tuhan ampuni saya. Dia mati, dia pikir dia udah dilepaskan, ternyata dia diizinkan meninggal dunia. Pada saat itu tiba-tiba rohnya terangkat. Dia bilang dia masuk ke surga, dia lihat rumputnya saudara. Dia katakan kalau manusia hanya bisa, kalau di sini kita melihat rumput itu warnanya itu masih terbatas ya. Berapa jenis hijau saja. Di surga katanya luar biasa indahnya. Dikatakan selain rumput yang indah saudara, berlian-berlian di rumput-rumput saudara. Nggak usah beli berlian di sini saudara. Dia bilang wanita yang pakai berlian, dia bilang lain kali kamu hidup di rumah berlian. Nah apa yang terjadi pada saat dia mau naik ke atas saudara, dia lihat tetapi juga ada, dia melihat diizinkan lihat di belakangnya ada kuasa setan yang dikatakan roh iblis itu begitu jelek dan baunya saudara. Dia bilang film Hollywood pun tidak bisa menggambarkan begitu jeleknya itu roh jahat yang sedang mau mengambil jiwanya. Panggil namanya, dia ngerti nama. Dengar dia panggil nama saya. Ini Tuhan ya, ini bukan tapi saudara jangan dipanggil iblis. Dengar dia panggil namaku, bahaya saudara. Ini dipanggil sampai dikatakan itu rohnya sampai mengiler mau mengambil jawanya. Dia lari saudara ke hadapan Tuhan. Dia katakan 2 kata yang kedua, Tuhan tolonglah aku. Luar biasa saudara. Tentu karena dia Katolik, tentu Tuhannya adalah Tuhan Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara dengar baik-baik satu hal yang dikatakan. Saat dia meninggal ya saudara ya, dan dia maksudnya saat dia itu di atas dan malaikat langsung membungkus dia saudara. Dia begitu ketakutan. Dan dia pegang tangan malaikat itu begitu erat. Tiba-tiba dia rasa sungkan. Kok gue pegang malaikat tangan kencang banget. Dia lepas. Tetapi tiba-tiba ada suatu magnet untuk dia pegang malaikat itu. Berarti apa? Kasih Allah selalu mengundang kita datang ke hadapannya. Amin saudara. Itu kesaksian luar biasa. Dan kemudian Tuhan mulai buka buku kehidupan. Dia bilang saya sangat malu. Tidak ada banyak catatan di dalam itu, saudara. Karena tidak ada perbuatan pekerjaan yang melakukan di dalam kerajaan Allah. Saudara, dia bisa kaya, dengar baik-baik. Tetapi di mata Tuhan, dia miskin. Dia bilang kita seharusnya kerjakan sesuatu ya. Kalau gunakan waktu kita dengan baik, apapun, dengar saudara, apapun saudara lakukan bagi Tuhan. Sekalipun mungkin orang itu tidak bersyukur dan berterima kasih, tetapi tetap dicatat
malaikat Tuhan. Tinggal terima upahnya. Saudara bayangkan, luar biasa. Saudara berdoa, saudara memuji, apalagi memuji, menyembah Tuhan. Semua itu akan tercatat, saudara. Saudara terima, bayangkan sekarang. Saya nggak tahu saudara yang setiap minggu sudah datang memuji. Itu catatannya tebal, saudara. Belum lagi mendoakan orang sakit, belum lagi melayani. Saudara, semua itu dicatat malaikat. Jangan kecil hati, amin saudara. Saya yakin banget banyak di antara kalian lebih kaya dari Bill Gates. Karena harta saudara yang saudara kumpulkan adalah harta yang kekal. Ada amin saudara. Nah, di sini kita melihat yang luar biasa inilah buku kehidupan yang Tuhan katakan. Sekalipun namamu telah dicatat, tetapi kalau tidak bertobat maka namamu pun juga akan dihapus. Nah, ini mengerikan, ini juga mengatakan saudara bahwa keselamatan itu bukanlah satu hal yang sekali kita selamat kemudian selamanya selamat. Dari sini ayat ini jelas sekali. Harus kita kerjakan, bukannya karena kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan, tetapi otomatis kita menjaga keselamatan itu seperti harta yang paling mahal yang Tuhan telah berikan dalam diri. Amin saudara. Keselamatan ini saudara harus pegang erat-erat dan bersyukur dan terus hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Ada amin saudara, ada amin, luar biasa ya. Nah, kita akan melihat pertama-tama, kita lihat di sini dikatakan inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, seperti saya katakan selalu, Tuhan Yesus pada saat Dia menunjukkan dirinya yang memiliki tujuh bintang, memiliki tujuh roh Allah, itu berarti saudara itu kuncinya. Itu adalah jawaban, dengar baik-baik, bagi gereja yang mati. Berarti apa yang kekurangan di dalam gereja yang mati? Kekurangan kuasa Roh Kudus, kekurangan mendengar suara Tuhan. Karena tujuh bintang itu adalah tujuh messenger atau tujuh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu pelayanannya tidak lain untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita. Ada amin saudara. Is the messenger. Lebih tepat itu adalah yang pembawa, yang menyambung lidah. Berarti Tuhan yang menyampaikan sesuatu. Dan setiap gereja itu ada satu malaikat atau mungkin satu hamba Tuhan yang tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaatnya. Nah, gereja yang tidak memiliki kehidupan rohani, kita melihat dari sini, jelas mereka tidak ada kuasa Roh Kudus dan tidak banyak mendengar suara Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Kehidupan rohani itu sangat tergantung oleh suara dan pimpinan Tuhan untuk memperoleh suatu terobosan. Itu penting sekali. Nah, saya selalu tekankan kalau saudara, ya, di mana saudara mau mengalami suatu terobosan, selalu ada suara yang memimpin kita untuk lakukan hal yang benar. Makanya itu saya selalu mengajarkan atau mendorong saudara menantikan Tuhan, berusaha mendengar suaranya sehingga saudara dapat melangkah dengan baik. Ya kan? Apa dikatakan Ulangan 28? Lihat Ulangan 28. Ulangan 28, lihat benar saudara, Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya kan, saudara akan lihat terus berkatnya yang sampai 14 ayat, janji-janji berkatnya. Tapi kuncinya ada satu hal, dua di sini. Apa kuncinya?
melakukan perintahnya. Kemudian mendengarkan suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan membutuhkan Roh Kudus. Ada amin saudara? Membutuhkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah oknum yang Tuhan berkati bersama kita saudara. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan aku janjikan akan Roh Kudus akan dicurahkan. Tujuannya apa? Memimpin kita secara pribadi. Haleluya, amin saudara. Tidak sekelompok lagi seperti di perjanjian lama. Umat Israel itu dipimpin sekelompoknya, satu kelompok oleh raja, nabi, dan imam. Tetapi sekarang Tuhan sendiri memimpin saudara secara pribadi. Bayangkan. Bayangkan privilege-nya Tuhan yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa taat dan mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, bagi saya ini penting sekali saudara. Saya ingat sekali pada saat Larry Lee yang dulunya seorang pendeta. Dia melihat Choyonggi yang membangun jemaatnya ratusan ribu saudara. Itu sebelumnya belum pernah terjadi gereja terbesar di dunia saudara. Ratusan ribu saudara. Dan dia cuma dikasih pertanyaan waktu yang singkat untuk mempertanyakan kepada pendeta Choyonggi. Pak Cho, apa sih rahasianya sampai gereja bisa sampai ratusan ribu kan? Choyonggi hanya katakan, dengar dan taat. Cuma itu aja dikasih. Dengar dan taat. Kok gampang amat ya? Dengar dan taat. Tetapi selalu ke kita banyak dengar kurang taat. Dertat. Dengar kurang taat. Jadi Tuhan katakan dengar dan taat. Dan benar saudara. Akhirnya ini Larry Lee hanya doa 1 jam sehari, 1 jam dengan sungguh-sungguh dan mendengar. Dan saudara gerejanya pun bertumbuh dengan pesat saudara. Luar biasa. Jadi kita melihat saudara betapa pentingnya. Kalau kita mau melihat kehidupan rohani dalam hidup kita. Baik gereja maupun individu. Saudara masing-masing belajar untuk mendengar. Ini kuncinya, suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dan di luarnya gerejanya tentu kelihatannya bagus, saudara. Ini masalahnya. Karena Tuhan katakan apa? Engkau dikatakan bangunlah dan kuatlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanmu. Ini ayat 1-nya kurang Oke, kurang 1 ayat yang lebih tepat saya mau sampaikan, makanya saya lihat di sini kurang. Dia bilang, I know your works, you have the reputation of being alive. Engkau mempunyai nama, reputation. Ada nama tuh kau hidup. Berarti engkau terkenal, gerejamu terkenal. Gerejamu diketahui banyak orang, you have a reputation. Tapi sebenarnya engkau mati. Ngerti nggak? Itu lebih yang bahasa aslinya ini kurang kita. Yang ayat 1, memiliki yang aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, lebih tepat engkau terkenal atau diketahui gereja yang hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati. Jadi nanti kita akan melihat sejarahnya bahwa gereja ini memang pernah mengalami suatu lawatan Roh Kudus. Suatu pekerjaan Allah yang dahsyat di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka terkenal. Tetapi saudara, setelah sekian waktu mereka mengalami kematian rohani. Tapi namanya masih ada. Ngerti gak saudara? Ini juga saya mau sampaikan seperti misalnya
Kita melihat di suatu hubungan suami istri, saudara, sekalipun namanya masih suami istri, tapi hubungan antara mereka sudah tidak ada lagi. Ada nama, tapi kenyataannya tidak ada lagi. Ini yang terjadi. Jadi mereka terkenal, tetapi sesungguhnya roh Allah sudah tidak ada di tengah-tengah mereka lagi. Itu artinya. Seperti Simson, ya kan? Pada saat dia mencemarkan lagi dirinya, tubuhnya dengan Delila, berkali-kali tidur, dan pada saat dia tidak kuat lagi, dia beritahukan rahasia kekuatannya. Pada malam hari itu rambutnya dipotong. Dikatakan pada saat dia bangun, saat mau ditangkap, dia anggap bahwa dia tetap bisa mengatasinya, tapi dia tidak sadar bahwa kekuatannya sudah meninggalkan dia. Atau dikatakan pengurapan dan Roh Kudus sudah tinggalkan dia. Ini bagi saya ini sangat mengerikan, karena pada saat Roh Kudus tinggalkan, sepertinya kita nggak berasa apa-apa. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Karena kita seperti gini, saudara. Kita naik ke Lembang ya, naik mobil. Ada yang suka kebut, ya kan? Katakan saya suka kebut, sebenarnya enggak sih. Sion yang suka kebut. Kan lupa isi bensin. Lupa lihat. Tiba-tiba bensin habis. Terus, tapi mobil tetap jalan. Sebenarnya sudah habis. Nah, mereka ini seperti itu. Sekalipun seperti masih ada momentum, tapi sumbernya sudah habis. Tidak mengalir lagi, saudara. Nah, ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Saya melihat banyak saudara yang mengerikan, yang menakutkan saya, bahwa saat Roh Kudus tinggalkan, kadang-kadang kita masih belum ngeh, loh kok kenapa Roh Kudus tinggalkan. Ya, makanya saudara, kita harus selalu dipimpin oleh firman dan oleh Roh Kudus, selalu takut akan Tuhan. Karena Daud katakan, don't let your spirit be taken away from me. Jangan izinkan rohmu tinggalkan saya. Betapa takutnya Daud. Karena dia melihat, seperti saya katakan, dia saksikan bahwa pada saat Saul ya ditinggalkan Tuhan, dia lihat dengan matanya kepala sendiri. Saul ditindas oleh roh jahat. Dengar nggak? Saul ditindas oleh roh jahat. Dia harus nyanyikan kecapi untuk membebaskan dia. Tapi mungkin Saul tidak sadar kapan Roh Kudus tinggalkan, dia pun gak tahu. Tapi pada saat dia mencari suara Tuhan, Tuhan tidak jawab lagi. Itu adalah tanda di mana Tuhan sudah tinggalkan. Mengerikan, saudara. Saya mau katakan itu hal yang mengerikan. Kita bisa ditinggalkan kekasih kita, broken hearted, gak apa-apa selama Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin, saudara, haleluya. Kita bisa tinggalkan oleh siapapun. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Ada amin. Ada amin, saudara. Ini penting sekali. Tentunya saudara tahu bahwa Saul ditinggalkan karena dia tidak taat juga dengan suara Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Ingat ya saudara, ya sama itu sebenarnya suara Tuhan. Sekalipun itu bukan diberitahukan secara langsung, tetapi Tuhan pakai nabinya untuk berbicara ke dalam dia. Perintahkan harus dilakukan, tetapi dia 2 kali tidak taat dengan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Maka Tuhan mulai tinggalkan dia. Nah, di sini saudara kita melihat gereja yang sama, saudara, haleluya. Di gereja ini di luarnya kelihatannya luar biasa, masih terkenal, masih bagus, mungkin aktivitasnya sangat meyakinkan, pujian penyembahan orangnya masih ramai, tetapi sesungguhnya di dalamnya sudah kering. Sudah tidak ada
api Roh Kudus lagi. Gereja ini hilang hadirat Tuhan. Dan saudara semua tahu, saudara, pada saat kita tidak bertumbuh, dengar baik-baik. Setiap tanaman, setiap barang yang hidup, ada nafasnya, dia pasti bertumbuh. Ya. Lihat pohon-pohon bertumbuh. Yang nggak bertumbuh, tanaman plastik. Ya, pohon plastik, bunga plastik, itu saudara taruh di rumah. Ya, nggak akan mati-mati. Debu aja. Tapi semua tanaman yang hidup pasti bertumbuh. Ya. Anak saudara bertumbuh nggak? Bertumbuh. Dari kecil tumbuh, ya kan? Ada nggak 15 tahun masih segitu aja? Enggak ada. Itu nggak normal namanya. Jadi setiap kehidupan pasti ada sesuatu bertumbuh. Nah, kenapa ini tidak bertumbuh? Karena dia tinggal di dalam Tuhan, saudara. Saya mau saudara perhatikan satu hal. Ayat 2. Bangunlah atau bangkitlah dan kuatkanlah apa yang masih tertinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saya mau tanyakan, kenapa pekerjaannya tidak sempurna? Kenapa pekerjaannya tidak sempurna? Pekerjaannya tidak sempurna karena tidak melibatkan Roh Kudus di dalam pekerjaannya. Berarti setiap aktivitas pekerjaan hanya keluar dari akal budi tanpa, bukan dilahirkan oleh doa dan Roh Kudus. Nah, dengar saudara, setiap kita pelayanan kita kadang-kadang kita bisa tergesa-gesa sehingga kita lakukan tuh dengan kekuatan kita, saudara. Dan itu tidak sempurna di mata Tuhan. Tapi kalau kita menantikan Tuhan dan tiba-tiba kita doa dan melahirkan suatu pelayanan, itu akan berhasil. Bukan semua pelayanan berasal dari Tuhan. Dan yang tidak berasal dari Tuhan, di mata Tuhan itu tidak sempurna. Sebab itu kita sebagai anaknya, yang satu hal yang kita belajar adalah kita harus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan lihat berikutnya dikatakan bangkit, kuatkan yang masih tertinggal karena masih ada sedikit api, mungkin ada sedikit kebenaran. Dikatakan, ayo kuatkan lagi. Berarti mereka tidak perhatikan hal-hal rohani yang semakin lemah di dalam gereja ini. Inilah saat di mana saudara saya mau kasih tahu, di dalam zaman gereja adalah zaman setelah terjadinya Protestan, gerakan Protestan. Martin Luther yang dari Jerman, siapa namanya, Calvin yang dari Switzerland, Zwingli yang dari Swiss, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, gerakan Protestan di Eropa itu sangat dahsyat. Dengar, sangat dahsyat. Kenapa? Sebab pada saat kami masih di Eropa, kami masih melihat dampak dari gerakan Protestan itu, saudara. Masih ada patungnya Martin Luther, Zwingli, dan yang tokoh-tokoh pada zaman itu yang menatakan suatu perubahan. Jadi saudara, gerakan Protestan ini saudara bukan hanya seolah-olah di gereja, tetapi masyarakat pun kelihatan dampaknya. Kehidupan masyarakat sehari-hari ini dipengaruhi firman. Kerjaan mereka tidak lain hobi untuk menggali firman. Firman, sola, apa ya? Firman. Sola firman berarti segala sesuatu hanya berdasarkan firman. Itulah zaman mereka ini. Saudara, kami ke Swiss, saudara, sampai kehidupan penduduk orang Swiss itu, saudara, dibentuk atau dipengaruhi oleh Calvin. Saudara tahu nggak? Saudara bisa bingung.
Di zaman itu mereka tidak boleh ada kaca. Di rumahnya nggak ada kaca. Kemudian jendela nggak boleh pasang hordeng. Dikatakan hidup harus terbuka, bisa dilihat oleh orang. Kita lihat di Swiss itu, rumah-rumah tidak boleh pasang hordeng, saudara. Kalau kita kan nggak tutup ya kan, nggak ada hordeng juga ditutupin ya kan. Jadi mereka mengajarkan kehidupan itu kita bisa tanggung jawab, bisa dilihat oleh masyarakat bahwa kau tuh kudus gitu, ngerti? Makanya hiasan-hiasan di Swiss pada saat itu di bawah Calvin, semua yang membuat jewelry, anting, ini semua itu jago-jago desain, itu semua tidak diizinkan untuk bikin lagi. Tapi Calvin pinter, ini saya dengar sejarah pada saat di sana. Nah, diapakan nih orang-orang yang buat ini? Akhirnya dikatakan, engkau mulai bikin arloji. Karena arloji adalah sesuatu saintifik. Makanya Swiss terkenal dengan arloji. Itu zaman-zamannya pembaruan atau Protestan, saudara, luar biasa. Ya, makanya saudara sampai sekarang ya arloji ya saudara, yang paling mahal itu semua merek Swiss. Nggak ada yang dari Jepang. Semahal-mahalnya, lebih mahal dari 1.000 US pada nggak mau beli yang Jepang. Semuanya yang Swiss. Karena mechanical, mereka harus perhitungkan. Kenapa mahal saudara? Karena mereka harus bikin semuanya secara mekanik. Jadi perhitungannya harus tepat. Nggak pakai quartz, nggak pakai baterai. Luar biasa. Bahkan dari arloji yang setiap tahun adakan exhibition itu sampai handmade dari satu orang. Setiap komponen dibikin dari satu orang. 1 tahun dia bikin satu arloji saudara. Dan dijual dengan harga selangit saudara. Masih ada orang belinya saudara. Haleluya saudara. Saudara nanti mau beli arloji, jangan beli yang Jepang. Haleluya. Swatch murah sekali Swatch. Satu-satunya yang murah adalah Swatch. Tapi saya mau kasih tahu kenapa arloji itu terkenal di Swiss, ternyata ada pengaruhnya saudara. Ya, dari luar biasa. Nah, setelah gerakan Protestan ini, saudara, apa yang terjadi? Mereka lakukan hal yang sama seperti gereja Katolik. Nah, makanya saudara. Jadi mereka mulai juga menguatkan posisi mereka dengan politik-politik tertentu. Sama seperti gereja Katolik. Jadi kita melihat doktrin yang benar saja tidak cukup. Ada amin, saudara. Mengetahui doktrin yang benar tidak cukup. Tetapi harus mengikuti jalannya. Katakan jalannya, saudara. Tuhan mau kita, saya mau saudara ingat selalu. Banyak orang Kristen ini nggak sadar dengan kepentingan ini. Tuhan tidak mau kita hanya mencapai tujuan dengan cara apa saja. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan mau kita mencapai tujuan dengan jalannya. Ada amin. Dengan pimpinannya. Itu penting saudara. Sebab di dalam perjalanannya itu seringkali yang membentuk kita dan mendidik kita. Sehingga pada saat kita sampai tujuan kita bisa menikmati apa yang Tuhan telah siapkan. Ada amin saudara. Misalnya topik yang paling top saat ini. Saudara mau menikah punya anak ya misalnya. Kita tidak bisa sembarangan comot. Ya kan cowok mana aja. Oke yang penting gua kawin. Gak bisa. Ada caranya, doa, membentuk diri kita, mengenal kebenaran Tuhan. Artinya tanggung jawab sebagai suami dan istri. Apa tanggung jawab? Saudara, ini adalah elemen-elemen yang penting sehingga pada saat kita masuk ke pernikahan, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Ada amin. Contoh kedua, Daud telah dinubuatkan jadi raja.
Tapi lihat, dia harus lewati jalan-jalan yang sukar. Kenapa sukar? Membentuk karakternya. Sehingga pada saat dia jadi raja, dia menjadi raja yang baik. Saudara, dia menjadi ibu yang mengenal, mengerti anak saudara. Amin saudara. Ada amin. Apapun yang Tuhan rencanakan, rancangkan bagi kehidupan saudara, tujuannya saudara harus ingat. Lewati jalan yang benar. Oke, jadi ini penting sekali dan kemudian mari kita melihat saudara. Ini adalah yang Tuhan katakan, karena ingatlah ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan dengar saudara. Apa yang engkau telah terima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Saudara, lucunya adalah yang Tuhan tegur di sini adalah bukan hal yang baru, tetapi hal yang sudah kita tahu, tetapi kita tidak taat mengikutinya. Saudara, ini masalah. Seringkali Tuhan tidak menuntut kita setia dengan hal yang kita tidak tahu. Tidak. Kalau hal yang masih belum kita tahu, Tuhan masih toleransi. Tetapi dengar baik saudara, ini sejarah. Ternyata mereka tidak teruskan melakukan apa yang mereka sudah tahu. Ada amin saudara. Mereka tidak teruskan melakukan apa yang mereka sudah tahu. Saya harus tekankan ini berkali-kali. Kenapa saya harus tekankan? Karena saya tahu seringkali kita hanya lakukan pada mulainya. Kemudian kita tidak melakukan lagi. Tapi kita udah tahu ini masalah mereka. Mereka sudah tahu, mereka tidak meneruskan melakukan apa yang mereka tahu. Betul atau tidak? Betul kan? Kadang ada masalah, kita nggak lakukan kewajiban kita. Nah, Tuhan tegur mereka. Dikatakan apa? Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya apa? Siapa pencuri? Yohanes 10 ayat 10. Membunuh, mencuri, membunuh dan membunuh. Apa berkat yang Tuhan sudah berikan, dia akan ambil kembali artinya. Saudara kan bilang, enggak lah Tuhan gitu baik. Tidak saudara, saya tahu Tuhan baik, tetapi satu hal. Dia juga menuntut kita berjaga-jaga. Amin. Lebih baik kita selalu di dalam kemurahannya. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Jangan kita jatuh di dalam amarahnya. The severity. Firman Tuhan katakan, ketahuilah kebaikan dan kekerasannya di dalam aku. Kita selalu saudara, saya ajarkan, selalu di dalam kemurahannya. Selalu di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu akan terus melimpah dalam hidup kita. Jangan kita lari dari situ. Selalu jaga di sebelah mananya? Sebelah kasih sayangnya. Sebelah kasih karunia-Nya. Jangan ke sana saudara. Jadi di dalam hal ini penting dikatakan, turutilah itu aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka ada layak untuk itu. Apa artinya jubah putih? Jubah putih adalah jubah yang melayakkan kita dekat dengan Tuhan. Karena 24 tua-tua di hadapan tata Allah semua memakai jubah putih.
Sudah jubah putih adalah suatu anugerah yang besar, suatu penyataan bahwa kekudusan kau pisahkan semuanya, aku berikan jubah putih. It's a big honor and privilege untuk datang di hadapan tahta Allah. Luar biasa. Alin dapat mimpi buat saya pakai jubah putih, senang banget saya. Dia yang sedih, saya yang senang. Karena jubah sebelumnya dikoyakan. Berarti hal-hal yang lama Tuhan koyakan. Ada amin saudara? Kita semua bisa pakai jubah putih. Amin saudara? Datang ke hadapan Tuhan. Ada orang, nah inilah orang yang tersisa. Orang yang tidak mau tunduk kepada kesalahan. Ini adalah sedikit sekali. Bisa katakan setiap zaman hanya sebagian kecil yang mau berdiri bagi kebenaran Tuhan. Sebagian kecil, tidak banyak. Mari kita lihat kemudian, di saat yang tidak mencemar mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka ada layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus. Aku tidak akan menghapus namanya. Di mana? Dari kitab kehidupan. Mari saya kasih lihat kitab kehidupan di Filipi pasal 4 ayat 3. Filipi pasal 4 ayat 3. Lihat apa yang Paulus tuliskan. Garis bawakan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolong mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Lihat lagi, Wahyu pasal 13 ayat 8. Wahyu pasal 13 ayat 8. Supaya saudara tahu kitab kehidupan ini dari mana dikatakan Wahyu 13 ayat 8. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Mereka akan menyembah antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut. Kenapa? Karena nama mereka tidak tertulis di kitab kehidupan. Lihat enggak? Keselamatan saudara tergantung apakah nama saudara tertulis di kitab kehidupan. Dan sekalipun tertulis di kitab kehidupan, kalau kita mati rohani seperti gereja Sardis dan tidak bertobat, maka Tuhan akan hapus. Saudara ingat Abishek yang datang, saudara, sangat menjadikan dia pernah ceritakan Abishek yang pernah ke surga pada usia berapa tahun ya, 9 tahun atau 10 tahun ya, 8 tahun dia ke surga. Saya percaya banget penglihatan apa yang dia lihat. Dan dikatakan di situ dikatakan ada rumah-rumah yang bagus, tapi tidak ada penghuninya. Karena penghuninya gagal meneruskan perjalanan imannya, sehingga dia tidak masuk ke surga, tapi rumah itu tidak dimusnahkan, ditinggal, cuma tidak ada penghuninya. Saya terkejut saudara, saya pikir rumah itu tidak akan ada, tetapi dia katakan rumah itu tetap ada, tetapi penghuninya tidak berhasil masuk ke surga. Oleh sebab itu saudara, saya selalu mau rindu supaya kita tuh luar biasa. Apapun saudara lakukan,
ada rumah di sana, nggak tahu kecil gedenya. Dikatakan juga satu hamba Tuhan lagi yang lihat di surga, dia bilang, rumah kota surgawi ini saudara, bukan dibangun dengan semen dan batu bata saudara. Dikatakan dibangun dengan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi bahannya itu bahan surgawi, mengkilap kicauan luar biasa saudara. Susah kita bayangkan. Dikatakan warnanya saudara, kita hanya melihat warna di sini, yang warna yang kita lihat itu terbatas. Di surga warnanya indah sekali, hijaunya luar biasa, berliannya begitu banyak, fondasinya bahkan orang melihat seperti yang di kitab Wahyu, jasper, berlian, torpas, itu adalah fondasi dari kota surga. Haleluya. Ya, selalu pengharapan kita selalu ada di dalam surga. Dan tentu mau masuk surga, yang pertama tentu harus terima Tuhan Yesus dan kemudian menjaga kehidupan kekudusan kita. Ini penting sekali yang saya selalu tekankan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Siapa bertelinga, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Dengar. Dan di hadapan para malaikat. Tuhan katakan, jika engkau tidak mengakui di hadapan manusia, maka aku pun tidak mengakui engkau di hadapan Bapakku. Ingat firman Tuhan? Berarti apa? Iman kita, kesaksian kita itu harus berani kita nyatakan. Karena pada saat kita nyatakan kebenaran melalui kehidupan kita, kita mengakui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Saya tahu banyak orang tidak begitu paham bahwa iman kita bisa sembunyi-sembunyikan. Sudah tidak bisa. Justru kita harus nyatakan siapa yang kita percaya. Ada amin. Yesus kita percaya. Pada saat kita mengakui Yesus di hadapan orang, Tuhan Yesus mengakui nama kita di hadapan Bapa di surga. Makanya di Wahyu pasal 21 dikatakan pengecut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pengecut itu tidak berani mengakui iman mereka di hadapan orang. Tidak berani, ketakutan, takut ini, takut orang tersinggung, saudara. Kita harus tanggalkan itu. Ada amin, saudara. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Sekalipun orang mungkin menolaknya, tetapi Tuhan mengakuinya. Ada amin, saudara. Luar biasa. Ada amin, saudara. Jadi hari ini kita belajar kesimpulan. Untuk mendapat kehidupan rohani. Apa kuncinya? 2? Firman, suara Roh Kudus, ya kan? Suara Roh Kudus dan ketaatan. Apakah kita bisa hilang nama kita dihapus? Saudara, ingat nama kita bisa dihapus. Kalau kita tidak ada lagi kehidupan. Saya mau tanya saudara, kira-kira bagaimana kita kehilangan kehidupan? Sumber kehidupan kita putus. Bagaimana kita bisa terputus dari sumber kehidupan? Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Kita putus kehidupan pada saat kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ada amin saudara? Kita harus selalu tinggal. Yesus pokok dan caranya, tinggal di dalam. Gampang sekali, gak susah. Tinggal di dalam Yesus. Tinggal selalu di dalam Yesus. Maka kehidupan ilahi, kehidupan surgawi akan terus mengalir di dalam diri kita. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri.